Episode 19. Apakah semuanya sudah ada di sini? Tanya Lucifer. Semua karyawan saling memandang, seakan-akan mengecek teman-temannya. Semuanya sudah ada, Tuan, ucap William. Baiklah, tutup pintunya, perintah Lucifer. Setelah pintu ditutup, ada beberapa karyawan yang masih di luar, mengetuk pintu agar dibukakan. Semua karyawan melihat ke arah pintu. Bahkan ada yang berusaha membukanya. Siapa yang berani membuka pintu, akan langsung saya pecat, ancam Lucifer. William, kamu catat orang-orang yang ada di luar pintu, ucap Lucifer. Baik, Tuan, jawab William. Semua langsung kaget. Bahkan orang yang mau membuka pintu berjalan mundur, tidak mau melanjutkan langkahnya ke pintu takut dipecat. Suasana terdiam. Semua karyawan gemeteran, keringetan, padahal suhu di dalam ruangan sangat dingin. Lucifer hanya menatap ke laptop yang menyala dengan tenang dan santai. Siapa yang saya sebutkan namanya, segera berdiri di luar pintu, ucap Lucifer tegas. Nama-nama siapa? Maksudnya apa? Gumam semua karyawan di situ. Penasaran tapi takut bertanya. Satu persatu, Lucifer memanggil nama-nama tersebut. Sementara orang yang memiliki nama itu langsung pergi menunggu di luar pintu. Tidak sedikit nama yang dipanggil. Dari nama-nama yang dipanggil itu, ada karyawan yang sudah bertahun-tahun bekerja, ada leader, ada supervisor. Hingga akhirnya Lucifer selesai memanggil semua nama itu. Semuanya terdiam, menunggu apa yang akan dilakukan bosnya itu lagi. William, semua nama-nama yang kusebutkan tadi langsung kau keluarkan, karena hari ini adalah hari terakhirnya bekerja. Seperti yang aku bilang tadi, tidak ada pesangon, hanya sisa gaji. Kau mengerti, William? Tanya Lucifer. Mengerti, Tuan, jawab William. Semua karyawan yang tidak disebutkan namanya bernafas lega. Tapi ada perasaan was-was juga, takut dengan peraturan yang berbeda lagi. Sisa karyawan yang bersih hanya ada beberapa saja. William, edarkan pemberitahuan lowongan kerja dan cari dengan persyaratan yang bagus. Aku gak mau yang asal-asalan seperti sekarang, suruh Lucifer. Baik, Tuan, jawab William. Lucifer berdiri dari kursinya. Dengarkan aku tidak suka memperkerjakan karyawan yang seenaknya bekerja di sini. 1 bulan hanya boleh izin tidak masuk kerja hanya 3 kali. Siapapun dengan alasan apapun, kalau ada yang melewatinya, maka aku tidak keberatan untuk mengeluarkannya. Paham? Tanya Lucifer. Paham, Tuan, jawab semua karyawan. Kembali ke ruangan kalian sekarang, perintahnya lagi. Semua karyawan keluar dari ruangan itu sambil berbisik-bisik dan senang karena tidak dipecat. Sementara karyawan yang namanya disebut menangis, bahkan meminta tolong pada Lucifer agar diberi kesempatan. Akan tetapi Lucifer tidak peduli dan melaluinya begitu saja. Perhatikan pekerjaanmu, aku tidak mau menerima karyawan yang malas, ucap Lucifer pada William. Iya, Tuan, jawab William. Lucifer pergi meninggalkan kantornya. Semua karyawan yang kembali bekerja perlahan-lahan melihat ke arah bosnya. Aris mengikuti dari belakang. Aris, katakan pada Hendra untuk menjemputku, ucap Lucifer. Baik, Tuan, jawab Aris. Eva menerima pesan masuk di HP-nya. Sebuah alamat Shining Day, tempat dia menggantikan pekerjaan papa angkatnya. Tanpa curiga dan ragu, dia bersiap-siap ke lokasi. Aku harus pastikan baterai HP-ku penuh. Pulsa ada, bensin motor juga full, uang di dompet, dan parfum semprot buat jaga-jaga, ucap Eva pada diri sendiri. Eva hanya memakai celana panjang hitam, kemeja merah berlengan panjang, dan sweater biru memiliki topi, dan sepatu kets. Tak lupa memakai tas sandang untuk tempat peralatannya. Dengan memakai motornya, dia beranjak menuju klub malam itu. Oh Tuhan, aku datang lagi ke tempat yang seperti ini. Lindungilah anak gadis yang cantik ini, Tuhan, gumam Eva. Loh, itu kan Nona Eva. Apa yang dilakukan di sini? Tanya Aris. Iya ya, apa dia bekerja di sini? Tanya Hendra. Lucifer melihatnya, tapi tidak ada respon. Mobil Lucifer duluan parkir. Mereka turun dan masuk ke dalam, disambut para pengawal klub itu.
Epa memarkirkan motornya, merapikan pakaian dan rambutnya yang panjang. Ucap Epa. Dia melangkah ke dalam setelah menenangkan hati dan pikirannya. Terdengar suara hentakan musik, permainan DJ-DJ yang terkenal, wanita-wanita yang berpakaian seksi, laki-laki kemayu yang tampan saling berpelukan, sepasang manusia yang saling berciuman. Sesekali Epa bergidik melihat mereka. Keadaan cahaya yang remang-remang membuatnya kesulitan. "Permisi mas, saya mau cari Pak Reno," tanya Epa pada laki-laki yang bekerja di situ. "Dari siapa mbak?" tanya laki-laki itu. "Saya Epa, saya yang menggantikan papa saya, Perdi namanya," jawab Epa. Laki-laki itu melihat ke arah Epa dari ujung kaki sampai ujung kepala. "Baik, sebentar ya mbak, saya panggilkan," ucap laki-laki itu pergi meninggalkannya. Epa masih melihat sekitarnya. 15 menit kemudian datang laki-laki bernama Reno menghampirinya. "Epa," ucap Reno. Epa berbalik ke arah suara yang memanggilnya. "Iya mas, saya Epa. Saya disuruh papa saya untuk menggantikan pekerjaannya malam ini. Papa saya sedang tidak enak badan," ucap Epa. Benar-benar cantik juga. Kalau si bos sudah puas dengannya, aku akan bermain dengan gadis ini." Hahaha, gumam Reno dalam hati. Reno tersenyum kecil melihat Epa. "Baiklah kalau begitu, kau tunggu sebentar," ucap Reno. "Cak, bawakan seragam kerjanya," ucap Reno melalui panggilan teleponnya. "Kau harus mengganti pakaian kerjamu," ucap Reno. "Baik mas," jawab Epa. Tak berapa lama seorang wanita membawa pakaian dan diberikan pada Reno. Kemudian Reno memberikannya pada Epa. Epa bingung dan heran. Kenapa ia melihat bahwa pakaian yang diberikan itu sebuah dress yang sangat seksi dan pendek. "Mas, kok seragamnya seperti ini?" tanya Epa. "Kenapa?" "Memang seperti ini pakaian seragamnya. Cepat pakaikan," ucap Reno. "Cepat pakaikan, aku ingin melihat tubuh seksimu." Hahaha, gumam Reno dalam hati. "Tidak tuan, saya tidak bisa. Saya tidak mau memakai pakaian ini. Ini terlalu terbuka," ucap Epa. "Pakaikan, atau papamu akan menerima akibatnya, karena dia sudah menerima bayarannya," ucap Reno. "Apa maksudnya mas? Saya nggak mengerti," ucap Epa. "Udahlah, nggak usah munafik. Kamu ganti saja pakaianmu. Kamu hanya menemani bosku minum, tidak lebih," ucap Reno. Tidak tuan. Saya nggak mau. Saya mau pergi," ucap Epa. Wah, kasihan juga ya lihat Epa karena ulah papa angkatnya. Bagaimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita gas. Episode 20. "Kamu mau aku menuntut papamu? Aku bisa menjebloskannya ke dalam penjara karena menipuku," ancam Reno. "Mas, papa saya bilang saya cuma menggantikannya sebagai pelayan," jawab Epa. "Iya, memang benar," ucap Reno. "Tapi kenapa harus pakaiannya terbuka seperti ini?" tanya Epa. "Semua pelayan memang memakai pakaian seperti ini," jawab Reno. "Saya nggak mau mas," jawab Epa. "Kalau gitu kamu ganti rugi 100 juta karena aku sudah bayar sama papa kamu," ucap Reno. "Apa? 100 juta? Anda jangan bercanda ya. Mana mungkin papa saya menerima uang sebanyak itu," ucap Epa tak percaya. "Kalau kau tak percaya, silakan kau hubungi dia," ucap Reno. Epa langsung menelpon papanya. "Pa, ini maksudnya apa? Kenapa Mas Reno bilang Epa harus pakai baju seksi, Pa?" ucap Epa. "Sayang, maafkan papa. Memang pakaiannya seharus seperti itu. Papa lupa kasih tahu kamu, nak," ucap Perdi. "Gawat, kalau Epa nggak mau melakukannya, aku harus mengembalikan uang itu," gumam Perdi dalam hati. "Pa, kata Mas Reno, dia sudah bayar sama papa 100 juta. Apa itu benar, Pa?" tanya Epa. "Papa, kembalikan saja uangnya. Nanti Epa akan bantu papa," jawab Epa. "Maafkan papa, nak. Papa sangat membutuhkannya. Dan lagi pula uangnya sudah dipakai buat operasi usus buntu mama kamu. Dan bayar uang sekolah adik kamu yang sudah nunggak beberapa bulan. Jadi papa nggak bisa mengembalikannya, nak," ucap Perdi berbohong. Epa terdiam, tidak tahu mau bicara apa. Sementara Reno menatap ke arah Epa. Epa mematikan teleponnya memandang Reno. "Bagaimana? Kalau dia bisa mengembalikan uangnya, aku akan suruh kau pulang. Tapi kalau tidak bisa, kau harus melakukan pekerjaan ini," ucap Reno.
Papamu bisa terancam di penjara 10 tahun karena sudah membohongi kami, ancam Reno berbisik. Epa takut dan gak mau papa angkatnya di penjara. Dia kasihan. Baiklah, aku akan mengerjakannya, ucap Epa dengan suara pelan putus asa. Baguslah, sekarang kau ganti pakaianmu. Di belakangmu kau harus lurus jalan, di situ ada toilet. Kau ganti pakaianmu dan aku tunggu kau di sini. Dan jangan pernah berpikir untuk berubah pikiran, ucap Reno. Epa pergi dengan langkah pelan menuju arah toilet. Papa, apa yang kamu lakukan? Kenapa papa tega menjualku? Gumam Epa dalam hati sedih. Bos, apa dia mangsa baru? Tanya pelayan di situ. Iya, cantik kan? Tanya Reno. Iya bos, hahaha, ucap pelayan itu. Buat siapa bos? Tanya pelayan itu. Buat bos Darmo, jawab Reno. Anggota mafia itu? Tanya pelayan itu lagi. Iya, jawab Reno. Beberapa menit, Epa datang menghampiri tempat Reno tadi. Dia berusaha menutupi baju di bagian dadanya. Dan sesekali, dia menarik dress merahnya ke bawah. Karena dress itu sangat pendek. Wow, kau lihat dia? Cantik sekali kan? Tanya Reno. Benar bos, kenapa nggak dites dulu bos? Hahaha, ucap pelayan itu. Nggak bisa, bos Darmo nggak bisa dibohongi. Kalau dia udah bosan, baru gadis itu bisa menjadi milikku, ucapnya. Semua pengunjung di klub itu memandang nafsu pada Epa. Epa beberapa kali melap pipinya karena air matanya yang mengalir. Dia ingin pergi, tapi nggak mau papanya masuk penjara karena dia. Mas, saya sudah siap, ucap Epa. Oke, ayo ikut aku, ajak Reno. Epa pergi mengikuti Reno dari belakang. Ada yang bersiul menggoda Epa. Ada yang mencolek tangannya juga. Epa sangat cantik dan seksi. Terlihat jelas kulit putih bersihnya, walaupun tidak memakai make up tebal. Reno membawa Epa ke ruangan PPIV. Di lantai atas, suatu ruangan khusus untuk tamu-tamu istimewa. Ternyata pada saat itu di dalam ruangan itu ada beberapa kelompok anggota mafia Faison Dudley. Darmo adalah anggota dari kelompok Sky yang diketuai James. Semua anggota kelompok ada di ruangan itu. Baron, James, Narendra, Andreas, Miranda adalah ketua kelompok yang bergabung dalam Faison Dudley. Tidak ketinggalan juga ketua bos mafia besar, yaitu Lucifer di dalam ruangan. Tok, tok, tok. Reno membuka pintu dan membawa Epa ke dalam. Semua mata terpana saat melihat kecantikan Epa yang berpakaian seksi itu. Epa menggigit bibir bawahnya yang hampir berdarah. Dia hanya menunduk malu, tak berani mengangkat kepalanya sedikit pun. Aris dan Hendra sangat kaget melihat orang yang ada di hadapannya. Sementara Lucifer memandang acuh dan mengabaikannya. Ini adalah visual sosok seorang Lucifer, bos mafia besar yang mengetuai Deadly Faison. Bos Darmo, gadis ini yang akan menemani bos malam ini, ucap Reno berbicara pada Darmo. Cantik sekali gadis ini, gumam Andreas dalam hati. Hahaha. Mari, sini cantik, duduk di samping om. Hahaha. Panggil Darmo sambil memukul sofa yang kosong di sampingnya. Epa menggeleng-gelengkan kepalanya dengan sangat pelan sekali. Apa yang kau lakukan? Cepat ke sana, perintah Reno sambil berbisik pada Epa. Epa melihat Reno dengan sedih, tapi Reno masih memaksanya. Dengan langkah berat, Epa berjalan menghampiri tempat duduk Darmo, laki-laki tua, kepala botak, badan gendut itu. Lucifer masih memandangi Epa sambil menghisap rokoknya. Tatapan Lucifer hanya di wajah Epa. Dia tidak memandangi seluruh tubuh Epa, hanya wajahnya saja. Cantik, siapa namamu? Hah? Tanya Darmo. Epa masih diam. Sesekali suara tangisannya kecil terdengar. Cantik, om kan lagi tanya sama kamu. Jawab dong. Nanti om kasih kamu biaya servis yang memuaskan, bisik Darmo di telinga Epa. Mendengar bisikan itu, Epa merasa jijik. Tidak berapa lama, muncul beberapa gadis-gadis seksi lainnya.
para wanita-wanita yang sudah terbiasa bekerja di tempat seperti itu. Tidak ada rasa malu lagi. "Ayo, gadis-gadis, silahkan kalian layani tuan-tuan ini," ucap Reno. Semua wanita-wanita itu duduk di antara laki-laki yang ada di situ, termasuk di samping Lucifer. "Tuan, namaku Cindy. Aku akan menemani tuan tampan minum," ucap Cindy sambil menuangkan minuman di dalam gelas. "Menyingkir," perintah Lucifer. Saat Eva mendengar suara itu, dia berani mengangkat kepalanya. Dia melihat ada seorang yang dia kenal, yaitu Lucifer. Lucifer juga masih menatap Eva. "Tuan, tolong aku," gumam Eva sambil menatap Lucifer, berharap Lucifer mengerti. "Apa kau tidak mendengar yang aku katakan?" ucap Lucifer pada Cindy, tapi masih menatap Eva. "Pergilah Nona," ucap Aris sambil menarik tangan wanita itu. Nah, gimana guys? Episode kali ini sungguh malang ya nasib Eva, mendapat orang tua angkat yang hanya memikirkan diri sendiri. Oke, terima kasih telah menyaksikan episode ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.